Tidak hanya Presiden Joko Widodo yang belakangan ini menjadi pusat perbincangan masyarakat Indonesia, nyatanya anak pertama dari Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka juga santer dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terkait dengan belakangan ia banyak menemui beberapa tokoh nasional, sebut saja Anies Baswedan, dan baru-baru ini, tepatnya Kamis 17 November 2022, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo sambangi Balai Kota Solo dan bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo. Dalam beberapa media disebutkan bahwa Bambang Susatyo siap untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka jika berminat untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2024 mendatang. Dan ia juga menyebutkan bahwa Golkar siap untuk mendukung Gibran maju dalam Pilgub tersebut. Menurut Bambang Susatyo, Gibran ini sudah menjadi tokoh nasional yang ke depan layak untuk memimpin bangsa dan menggantikan generasi-generasi hari ini sebagai pemimpin bangsa. Karena dianggap sebagai orang yang memiliki karakter. Apa yang dimaksud dengan memiliki karakter? Ia menyebutkan juga contoh bahwa pada saat Gibran mencopot masker dari salah satu pas pampres beberapa waktu lalu ketika ada kasus salah satu pas pampres memukul salah seorang warga di Kota Solo. Kemudian apakah peluang Gibran untuk maju di Pilgub DKI 2024 besar atau ia cukup masih berada di Jawa Tengah, baik itu Solo maupun maju di Pilgub Jawa Tengah di 2024. Kenapa Gibran dianggap sebagai tokoh nasional? Itu nggak lepas dari exposure yang dia dapat karena ia adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Ia juga dianggap sebagai wali kota terpopuler di Indonesia saat ini juga nggak lepas dari ia adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Sehingga hal ini menjadi sebuah medium yang besar. Jadi ketika Gibran melakukan apapun, media pasti menyoroti hal tersebut. Mulai dari dia ketemu Anies Baswedan, dia ketemu Ganjar Pranowo, sampai baru-baru ini ia datang untuk menjemput Puan Maharani dalam rangka pembukaan Munas HIPMI di Solo. Selain itu, Bambang Susatyo juga menganggap kinerja dari Gibran Rakabuming Raka sangat baik dan kita juga melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka selama ia menjadi wali kota Solo berhasil menggait event-event nasional bahkan internasional untuk diselenggarakan di Solo. Kita masih ingat bahwa Asian Para Games diselenggarakan di Solo, kemudian Muktamar Muhammadiyah diselenggarakan di Solo, dan Munas HIPMI juga diselenggarakan di Solo. Jadi cukup besar juga peran dan dia mampu memanfaatkan exposure yang ia dapat untuk mendatangkan berbagai event nasional maupun internasional ke kota Solo, kota tempatnya memimpin. Kemudian Gibran juga mampu memanfaatkan sosial media. Jadi kalau kalian melihat tweet-tweetnya atau melihat sosial media khususnya Twitter, maka kalian akan melihat bagaimana ia merespon masalah-masalah yang berkeliaran di sosial media khususnya di Twitter. Nah, jika kita melihat hasil survei, kalau kita melihat hasil survei Polstat yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Oktober di 5 kota madya dan 1 kabupaten di DKI Jakarta, maka Gibran berada di urutan ketiga dengan perolehan 10,5% di bawah Anies dan Ahok. Artinya, bahkan masyarakat ibu kota DKI Jakarta menginginkan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin DKI Jakarta. Selain itu, survei CSIS yang dilakukan dengan menguji 10 tokoh dengan 11 variabel kompetensi kepemimpinan juga menempatkan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi ke-7 dengan nilai 5,87. Sedangkan posisi pertamanya ditempati oleh Ridwan Kamil. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka masuk ke 10 tokoh favorit, 10 tokoh yang
berpeluang untuk memimpin DKI 5 tahun mendatang sejak tahun 2024. Tapi jika kita bandingkan dengan antara peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilgub DKI atau Pilgub Jateng, maka akan cukup timpang karena di survei terakhir yang dilakukan oleh Carta Politika pada 20-27 September 2022, survei tersebut menempatkan Gibran di posisi teratas dengan persentase 37,7%. Artinya, Gibran telah populer, memiliki elektabilitas yang tinggi di Jawa Tengah, sehingga mungkin lebih besar peluangnya untuk maju dan menang pada Pilgub Jateng 2024. Apalagi ia tidak melawan petahana karena Ganjar Pranowo kan sudah selesai dan digosipkan akan maju menjadi capres di 2024. Kemudian kita melihat apakah realistis Golkar mendukung Gibran di DKI Jakarta. Ya, mungkin saja realistis. Tapi kalau kita melihat bagaimana kursi yang dimiliki oleh Golkar, maka di saat ini pada periode 2019-2024 Golkar hanya memiliki 6 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan untuk mengusung calon sendiri, Golkar membutuhkan sebanyak 22 kursi. Karena di DKI Jakarta terdapat 106 kursi, jadi 20% dari 106 adalah 22. Mungkin saja pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mungkin bisa ditafsirkan Golkar ingin mencari atau mengejar kotel efek atau efek ekor jas. Sehingga ketika dia mendukung Gibran, maka dukungan tersebut juga akan berimbas pada dukungan kepada partai politik itu sendiri. Dalam hal ini adalah Golkar. Berbeda ceritanya ketika Gibran di DKI Jakarta didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, karena PDIP bisa mencalonkan Gibran sendiri. Karena di DKI Jakarta PDIP punya 25 kursi, sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan satu gubernur. Tapi jika memang ngotot Bambang Susatyo dan Golkar untuk mengusung Gibran di DKI Jakarta, maka yang perlu dilakukan adalah komunikasi dengan partai politik lain agar kursi yang dibutuhkan bisa terpenuhi, yakni 22. Atau Golkar bisa langsung komunikasi ke PDIP yang sudah memiliki kursi sebanyak 25. Dan ini pesan untuk Gibran yang mungkin sudah mendapatkan exposure yang begitu besar meskipun masih memimpin Kota Solo tingkat 2. Gibran ini nggak bisa hanya mengenalkan nama besar ayahnya, yakni Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, nggak bisa. Jadi untuk memimpin kota sebesar DKI Jakarta dengan permasalahan yang begitu kompleks, maka Gibran harus datang ke ibu kota dengan gagasan-gagasan yang besar. Bagaimana Gibran dengan idenya, dengan gagasannya mampu menyelesaikan berbagai persoalan kompleks di DKI Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Sehingga demokrasi yang tercipta di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta nantinya, dapat lebih hidup karena dihidupkan oleh, dalam tanda kutip, pertengkaran ide, bukan pertengkaran identitas. Bagaimana menurut kalian?